Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, syukur alhamdulillah kita hingga detik ini kita masih dalam keadaan sehat dan diberi kesempatan untuk menghirup udara kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, tentunya saya juga berharap bahwa Anda semuanya dalam keadaan sehat sehingga Anda dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dan kali ini kita akan mengulas sedikit soal LGBT yang beberapa waktu yang lalu, yang sekarang ini juga sehingga sekarang masih viral karena beberapa waktu lalu ada sepasang LGBT yang diundang oleh Deddy Corbuzier di dalam kegiatan memberi wawancara dengan mereka, ngobrol dengan mereka, dan di luar dugaan ternyata mendapat reaksi negatif yang cukup besar sampai-sampai orang selevel Menteri Polhukam, Politik, Hukum dan Keamanan, Pak Profesor Mahfud MD juga ikut mengangkat suara menanggapi soal itu. Mungkin ada juga tuntutan-tuntutan yang lain supaya tuntutan yang keras dari pihak yang tidak menyukai apa yang dilakukan oleh kawan Deddy Corbuzier, sehingga mau tidak mau Pak Mahfud juga ikut memberi respon yang tegas dengan mengatakan bahwa ini negara demokrasi, kita tidak bisa melarang kegiatan yang dilakukan oleh Pak Deddy maupun keberadaan orang-orang yang diduga melakukan penyimpangan di dalam perilaku seksualnya. Saudara sekalian, seperti yang juga kita ketahui bahwa LGBT ini memang di era modern ini menjadi problem, bahkan di negara-negara demokrasi yang besar seperti Amerika justru mengesahkan ada undang-undang yang membolehkan bahkan mereka bisa menjalin hubungan pernikahan, ya, jadi hubungan laki-laki dengan hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki. Dan banyak juga di dalam konteks sosiologis atau dalam kehidupan sosial kita, selain itu juga ada juga hubungan laki-laki perempuan dan perempuan, hubungan seksual yang dilakukan perempuan, bahkan terjadi perubahan jenis kelamin, mengubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan, bahkan juga tidak mustahil dari perempuan menjadi laki-laki. Kalau dari laki-laki menjadi perempuan memang kita sudah, contohnya dari Ternate itu Dorce Gamalama yang almarhum sudah meninggal. Kemudian ada beberapa yang kita kenal berita-beritanya tersebar di media sosial. Saudara sekalian, di Amerika Serikat LGBT ini disahkan, dibolehkan, bahkan ada lembaga perkawinan yang bolehkan sama mereka nikah, ya, di Amerika Serikat. Terutama kalau saya tidak salah di masa Obama itulah undang-undang LGBT itu disahkan, Presiden Obama. Kemudian mungkin juga di Inggris, umumnya di negara-negara Eropa, tetapi di dunia Muslim, negara-negara yang mayoritas Muslim, hal ini ditolak, ditolak, bahkan bukan hanya ditolak tapi dikutuk, ya. Perilaku menyimpang baik itu LGBT, yaitu hubungan seksual antar sejenis, baik laki-laki maupun perempuan, laki-laki dan laki-laki, demikian juga perempuan dan perempuan. Nah, di negara-negara yang mayoritas Muslim ini tidak mungkin mereka bisa melakukan mendapat legitimasi untuk secara formal dengan semua negara untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan perkawinan sebagaimana yang terjadi di negara-negara barat. Tetapi ada satu yang menarik, negara barat yang pemimpinnya sangat tegas, Rusia, misalnya dalam hal ini Rusia, Vladimir Putin yang sangat tegas menolak tentang ini. Padahal kalau dilihat dari komunitas, memang di sana mayoritas
Kristen, tetapi ini seorang pemimpin yang walaupun negaranya dulu berlatar belakang komunis, walaupun sekarang komunisme masih juga ada di sana, tidak sekalipun tidak dominan lagi, tetapi dengan tegas dia mengatakan bahwa sepanjang dia masih memimpin negara Rusia, tidak akan memberi legitimasi negara terhadap kelompok gay itu atau LGBT itu ininya untuk melakukan aktivitas perkawinan secara formal gitu ya, sebagaimana orang hidup normal, apa namanya, laki dan perempuan. Saudara sekalian, memang di semua agama, mungkin juga di Kristen ya, di agama lain juga mungkin demikian, tetapi demikian itu pasti melarang tentang hubungan yang tidak normal seperti itu, karena itu bisa saja dianggap penyakit. Banyak peneliti mengatakan bahwa itu penyimpangan kejiwaan ya, penyimpangan seksual tidak normal, dan itu berkaitan masalah kejiwaan gitu loh. Nah, sehingga banyak sekali yang kemudian terjadi semacam perdebatan tentang soal ini, eksistensi mereka. Ada kelompok-kelompok yang pro atau mendukung mereka karena dari pandangan kemanusiaan, filsafat kemanusiaan modern aja. Misalnya mengatakan bahwa bukankah mereka itu juga ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi ada jawaban yang sangat menarik dari Profesor Mahfud MD bahwa sekalipun mereka adalah ciptaan Tuhan, tidak semua ciptaan Tuhan harus dilegalkan, harus diikuti, karena ciptaan bersamaan dengan itu, misalnya ciptaan Tuhan yang lain, tetapi kita dilarang dalam konteks agama, kita dilarang mengikutinya. Misalnya syaitan itu juga ciptaan Tuhan, iblis ciptaan Tuhan, makhluk lain ciptaan Tuhan, misalnya babi itu ciptaan Tuhan, tapi dilarang untuk kita. Bagi kita Muslim, bahkan di agama Nasrani juga seperti itu terlarang untuk dikonsumsi. Bahkan makanan-makanan tertentu yang juga dianggap akan membahayakan, bahkan dianggap dari sisi kejiwaan dianggap menjijikan, itu juga dilarang untuk kita konsumsi. Dan banyak lagi termasuk dalam hubungan seksual, misalnya hubungan perkawinan. Bukankah ibu, anak, dan lain sebagainya juga ciptaan Tuhan, tetapi kita dilarang untuk mengawini mereka, atau dilarang untuk terjadi perkawinan yang disebut dengan insis, itu yang sangat dekat, misalnya anak ibu atau anak dengan orang tua dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu memang ini jawaban yang takdir, jawaban yang tepat, logis, dan banyak juga penelitian mengatakan bahwa perkawinan sejenis seperti LGBT itu menjadi sumber penyakit yang sangat berbahaya dalam kehidupan sosial atau dalam kehidupan manusia. Bukan hanya penyakit fisik, tapi juga penyakit kejiwaan yang menganggap menyimpang dalam tata krama kehidupan yang sejak awal sampai sekarang. Bahkan sesungguhnya kehidupan seperti itu dia kebiasaan tidak normal, dan daya rusak kejiwaan dan daya rusak sosialnya sangat besar, sehingga di Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim, sekalipun dia bukanlah negara secara formal, misalnya negara Islam dalam artian yang lebih khusus dan luas, tetapi negara dengan ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang memegang teguh prinsip-prinsip ketuhanan atau prinsip-prinsip keagamaan, tidak mungkin dia bisa hidup. Kalaupun toh mereka ada, mereka tidak akan pernah dilegalkan, dilegalkan oleh negara, bahkan oleh masyarakat jika mereka tahu pas mereka hidupnya tidak tenang. Oleh karena itu kehidupan LGBT seperti mana yang diramai beberapa waktu yang lalu ini, di Indonesia mungkin banyak juga, tetapi mereka tidak terang-terangan. Problem yang menyebabkan viral dan diprotes oleh sebagian orang di Indonesia bahkan rame, sehingga Pak Menko Polhukam juga ikut turun untuk memberi pandangan terhadap itu walaupun singkat. Itu karena seakan-akan memberi ruang kepada mereka ke ruang publik yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier misalnya. Nah, sementara kita masyarakat Indonesia sebagai masyarakat religius yang mengakui seluruh agama, misalnya Islam, Kristen, Buddha, Hindu dan lain sebagainya, dan rata-rata agama ini menolak tentang kehidupan LGBT itu. Misalnya di dalam Islam itu, dalam Al-Quran disebutkan
dalam kisah Nabi Lut alaihissalam ya, Nabi Lut salah seorang Nabi Lut yang dianggap kaumnya banyak menganut menyimpang seksual, menganut penyimpangan seksual seperti LGBT yang seperti LGBT yang hari-hari ini lagi ramai bahkan di dunia internasional, bukan sesuatu yang aneh. Itu misalnya terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 74 sampai 75, kemudian dalam surat Al-Quran surat Hud ayat 82 sampai 83, dan Al-Quran surat Al-Qamar ayat 33 sampai 38 dan lain sebagainya. Ini disebut sebagai yang kemudian dalam peristiwa-peristiwa yang diceritakan, ya peristiwa itu diceritakan, peristiwa Nabi Lut, umat Nabi Lut yang berperilaku seperti itu kemudian diajab oleh Allah, diceritakan di dalam kitab suci Al-Quran, bahkan mungkin juga di Injil dan di kitab-kitab Yahudi misalnya, yang lain kitab agama Yahudi juga diceritakan dan terlaknat. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara juga ayat 165 sampai 66 yang bunyinya seperti berikut. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Nah, diceritakan banyak tentang Al-Quran bahwa Nabi Lut telah mengajak mereka untuk kembali ke kehidupan yang normal sebagaimana pasangan suami laki-laki dan perempuan, tetapi mereka menolak, yang kemudian turunkan azab kepada mereka. Allah menghabisi mereka dengan azab yang pedih. Oleh karena itu, saudara sekalian, dengan larangan Al-Quran yang begitu tegas, yang kemudian juga agama yang lain juga demikian, maka sebetulnya mereka tidak punya tempat ya di Indonesia dalam konteks negara Pancasila gitu ya, di mana ketuhanan yang Maha Esa menjadi payung pokok utama dari seluruh sila-sila yang ada dalam Pancasila, serta lihat saja di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, para perumus konstitusi ini begitu menempatkan soal ketuhanan itu menjadi penting dan sentral di dalam bingkai konstitusi kita, bahkan diharapkan di dalam bingkai negara Republik Indonesia, sehingga negara Republik Indonesia adalah negara yang sebetulnya menjunjung tinggi, bahkan boleh dikatakan sebagai bingkainya adalah negara agama dalam pengertian bukan khusus kepada satu agama, tetapi secara keseluruhan agama yang tumbuh, sehingga nilai-nilai yang tumbuh dan menjadi pemandu perilaku warganya itu selalu menjadi panduan dari nilai-nilai agama, baik itu Islam bagi mereka yang memeluknya, Kristen juga bagi mereka yang memeluknya, dan agama-agama yang lain, sehingga tidak ada ruang untuk mereka warga yang menyimpang dari nilai-nilai agama. Nah, kalaupun toh terjadi memang itu ekspresi warga, tetapi untuk negara tidak boleh mengakui keberadaan eksistensi, melegalkan ya secara hukum untuk melakukan aktivitas mereka. Jangankan mereka, di kita saja soal sekarang ini hari-hari ya, kita nonton di berbagai media, di televisi dan lain sebagainya, mereka senantiasa ditangkapi misalnya mereka melakukan perzinahan, walaupun bukan sesama jenis, tangkapin di mana-mana gitu loh. Itu artinya mereka yang tidak menyimbang secara seksual saja, tetapi tidak terikat dengan hukum perkawinan, mereka ditangkapi. Mereka ditertib, ditangkap, dinasihati, dibina supaya kalau tidak boleh. Karena itu juga sebetulnya itu bagian dari penyakit sosial. Bahkan di dalam Islam itu berzinahan itu walaupun berlainan jenis, misalnya laki perempuan, tetapi dianggap sebagai suatu perbuatan yang keji. Nah, apalagi kalau misalnya itu kegiatan seksual yang sejenis seperti LGBT maupun laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, itu dianggap penyimpangan yang luar biasa dan itu dikutuk dan dikutuk oleh Allah. Oleh karena itu negara bertanggung jawab untuk tidak membiarkan ini berkembang, dan oleh masyarakat juga tidak boleh dibiarkan untuk, sekalipun mereka itu ada tetapi tidak boleh ditampilkan, bahkan seakan dipromosikan, walaupun maksud
Deddy Corbuzier itu mungkin ya, mungkin dia tidak menyangka, berpikir lebih jauh akan ada reaksi yang besar terhadap dari kalangan masyarakat terhadap tampilan mereka di tempatnya Pak Deddy Corbuzier. Justru dianggap bahwa dengan cara seperti itu Pak Deddy Corbuzier memberi dukungan secara tidak langsung terhadap keberadaan mereka. Itulah yang menyebabkan reaksi masyarakat begitu keras. Dan saya tentunya Pak Mahfud MD kita minta sebagai Menko Hukum, koordinator hukum, politik dan keamanan, tentunya hal-hal seperti ini harus tidak boleh. Memang dalam konteks demokrasi keberadaan mungkin ya kita tidak bisa larang, karena tetapi mesti ada langkah-langkah untuk, kalau dianggap itu sebagai penyimpangan kejiwaan atau penyakit, mestinya ada langkah-langkah pembinaan. Mestinya ada aturan yang tidak boleh dibiarkan itu berkembang, apalagi kalau kita percaya itu akan merusak tata nilai perilaku atau merusak mental bangsa kita, dan apalagi itu juga bisa menyebar penyakit sosial, penyakit kelamin, penyakit sosial di dalam masyarakat, dan penyakit kelamin yang bisa menimbulkan misalnya HIV dan lain sebagainya. Karena banyak sudah penelitian yang mengatakan di dunia ini yang mengatakan bahwa penyimpangan seksual salah satunya penyebab penyakit berbahaya seperti HIV itu. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, saya kira sekalipun kita negara demokrasi ya, tetapi di dalam negara demokrasi itu kita perlu tambahkan sedikit, demokrasi itu bukan berada di ruang hampa, di ruang kosong. Negara demokrasi tidak seluruh ekspresi manusia itu bisa dapat diekspresikan secara bebas. Dan negara tanpa hukum, demokrasi tanpa hukum akan menuju kepada kehancuran atau ketidakberaturan. Karena itu negara demokrasi itu negara yang dibangun berdasarkan aturan-aturan hukum saja. Ya tidak semua orang bertindak, ini negara demokrasi sehingga melakukan apa saja. Misalnya bisa saja suatu ketika orang mengatakan, ini kan ekspresi saya, negara kebebasan saya bisa membunuh siapa saja, suka-suka saya. Nah itu kan dengan alasan misalnya demokrasi, kebebasan. Demokrasi itu kan demos dan kratin yang berasal dari bahasa Yunani, itu kan kekuasaan bersumber dari rakyat ya, kekuasaan di tangan rakyat. Dalam konteks prosedur, demokrasi seperti itu adalah lebih pada kaitan masalah pemilu, yaitu penentuan misalnya pemberian hak suara kepada ketika mengangkat seorang pemimpin negara atau pemimpin daerah, atau juga tentang mengangkat wakil-wakil di parlemen misalnya. Itu demokrasi dalam konteks yang prosedur biasa. Tetapi dalam substansi demokrasi di sana memang ada nilai-nilai kemanusiaan, hukum itu harus teratur. Kalau tidak demikian, kalau demokrasi dibingkai dengan aturan-aturan dan hukum, maka bukan demokrasi, tetapi kita akan menuju kepada kehancuran atau anarki demokrasi, karena tidak terbatasnya ekspresi demokrasi yang tidak diatur oleh negara. Sehingga orang suka-suka mengatasnamakan demokrasi. Sesungguhnya demokrasi tanpa hukum itu akan melahirkan anarki atau kekacauan. Oleh karena itu Pak Mahfud MD selaku pemegang otoritas di bidang penegakan hukum, mungkin diperlukan adanya undang-undang untuk memerlukan adanya aturan-aturan yang tegas terhadap perilaku-perilaku seperti ini yang menyimpang, bahkan itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Demokrasi kita ini, selain yang kita sebutkan secara umum tadi, tetapi demokrasi yang lahir, yang harus dibingkai di bawah nilai-nilai Pancasila. Puncak nilai Pancasila itu, sumber nilai Pancasila kan dapat ketuhanan yang Maha Esa itu. Karena itu tidak boleh perilaku warga dalam kaitan ekspresi demokrasi bertentangan dengan nilai-nilai ini. Tentunya nilai-nilai yang berkembang karena dia menjadi puncak, maka dia berkembang di dalam kehidupan keagamaan masing-masing penganutnya. Oleh karena itu ketika mayoritas muslim, kebetulan saya tersebut bahwa 87,3% dari negeri ini adalah penduduknya muslim, maka tentunya ini akan dominan. Walaupun ini akan dominan, tentunya bukan juga dan dominan ini nilai-nilai atau kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam
atau ajaran agama secara umum, karena ada nilai-nilai ajaran Islam yang bersifat universal. Ya tidak itu juga menjadi setara misalnya sama relevan dengan ajaran-ajaran agama yang lain dan berkaitan masalah kebajikan, misalnya kebaikan-kebaikan yang tumbuh dan dipraktekkan di dalam masyarakat sosial kebangsaan kita, yang oleh penganut agama yang lain juga memiliki pandangan bahkan dasar agama yang sama. Ini yang kemudian menjadi semacam ikatan untuk ikatan untuk melarang kegiatan-kegiatan tertentu sekalipun itu dianggap ekspresi kebebasan dalam sebuah negara demokrasi. Tetapi sekali lagi, negara demokrasi kita adalah negara demokrasi Pancasila yang ini sebetulnya sampai sekarang belum dirumuskan, padahal sebetulnya sederhana saja. Nah, ini tugas kita, sehingga tidak semua warga itu sesuka-suka mengekspresikan atau menjadikan alasan demokrasi sehingga bertindak melanggar hukum atau melanggar nilai-nilai yang tumbuh dan merupakan anutan bagi mayoritas warga di negeri kita. Saudara sekalian, demikianlah tanggapan kita tentang masalah ini. Dan sekali lagi, Bung Dedi, kita menegaskan saja bahwa mungkin niat Bung Dedi itu baik dalam konteks seperti yang kita bicara tentang demokrasi, keberadaan mereka, mungkin juga dalam konteks kemanusiaan, ataupun ada alasan-alasan. Tetapi Bung Dedi, pandangan orang, setiap orang berbeda. Ada kelompok yang kemudian tidak pendapat dengan Bung Dedi mengatakan bahwa Bung Dedi secara tidak langsung mempromosikan perilaku penyimpangan dari sebagian warga kita yang sebetulnya itu sangat bertentangan, bahkan dikecam oleh keyakinan mereka, misalnya Islam, Kristen, Yahudi, dan lain sebagainya. Terima kasih kawan-kawan sekalian, dan sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe dan share serta like channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.